Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmatan oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, yang pertama dan utama kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita atas segala limpahan dan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang dengan nikmatnya amalan menjadi sempurna. Kalaulah bukan karena Allah, kita tidak memiliki daya dan upaya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan kepada kita. Dan mustahil kita masih berada di atas hidayah, di atas nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa duduk di majelis ilmu. Maka ini semua adalah karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga mampu kita syukuri dan mampu kita jaga, dan kita bangun segala amal saleh kita hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah terima seluruh amal saleh kita dan menjadi pemberat kita di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabat beliau radhiyallahu anhum wa ardah, dan orang-orang yang senantiasa meniti di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon kepada Rabbul Izzati wal Jalal, semoga Allah teguhkan, Allah memberikan kita kesabaran untuk senantiasa di atas sunnahnya, dan Allah tutup akhir hayat kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tawaffana musliman wa ala sunnah, sebagaimana doa Imam Ahmad rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ikhwani wa akhwati fillah, kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab yang sangat menarik untuk kita kaji dan kita pelajari bersama, yaitu kitab Ahaditsul Akhlaq, kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang berbicara tentang akhlak seorang muslim dan muslimah, yang mana kitab ini dikarang oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Dan alhamdulillah, kita kemarin pertemuan yang lalu kita sudah masuk ke dalam pembukaan, dan kita masuk kepada pembukaan yang kedua, dan kebetulan kita masih terhenti pada kisah yang saya janjikan. Betul apa tidak ya akhi Arif? Yaitu bahwasannya kehidupan kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya takwa dan akhlak. Seseorang di dalam kehidupannya harus menghiasi dirinya dengan takwa dan akhlak. Sebagaimana kita katakan dalam pertemuan yang lalu, orang terdekat kita, merekalah orang yang paling berhak untuk merasakan ketakwaan kita dan akhlak yang kita miliki. Sebelum orang lain mengetahui kita adalah orang yang bertakwa, sebelum orang lain mengetahui kita adalah orang yang berakhlak dengan akhlak yang mulia, maka keluarga kita lah orang yang harus merasakan nikmat iman, ketakwaan, dan akhlak yang kita miliki. Karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW, beliau telah mengatakan khairukum khairukum li ahli.
Hadis ini masyhur, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan kita telah membahas wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah keluargamu dengan cara yang baik. Maka di sini isyarat ya ikhwah. Orang yang berhak untuk mendapatkan kebaikan kita, akhlak dan ketakwaan kita adalah keluarga kita. Ada kisah yang menarik. Seorang ulama yang bernama Abu Zaid Al-Qayrawani dikisahkan di dalam Ahkamul Quran. Ketika membacakan firman Allah wa ashiruhunna bil ma'ruf, Abu Bakar rahimahullah menceritakan tentang Syekh Abu Zaid Al-Qayrawani tentang kondisi beliau bersama keluarganya, yaitu bersama istrinya. Ternyata ya ikhwah, keluarganya tidak sesuai dengan harapannya. Ia memiliki seorang istri yang tidak taat. Bayangkan seorang ulama diuji dengan istri yang gak taat. Jangan kaget, kita sudah sering dengar kisah para nabi, para rasul. Berapa banyak kisah mereka diuji dengan keluarga yang tidak taat kepada Allah dan para nabi. Mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berbicara para nabi, mungkin di antara kita mengatakan, Ustadz, itu kan nabi Ustadz, pasti kuat menghadapi keluarga yang zalim, yang fasik. Kedudukannya beda dengan kita. Oke, kita berbicara dengan orang yang bukan nabi, seperti kita. Hanya ia adalah orang yang lebih berilmu dan mengamalkan ilmu. Ya. Dikisahkan oleh Abu Bakar ya ikhwah, kanat lahu zaujatun sayyi'atul israh. Ia memiliki seorang istri yang buruk perangainya. Wa kanat tuqassiru fi huquqihi. Dan istri beliau adalah seorang istri yang tidak menunaikan hak-hak suaminya. Melalaikan hak-hak suaminya. Dan itu mencakup segala hal. Tidak taat, berani, membangkang. Ya. Kompleks ya ikhwah. Bahkan wa tu'dihi bilisaniha. Bahkan istrinya ini saking kurang ajarnya, dia menyakiti suaminya dengan kata-kata yang jelek, kata-kata yang buruk, menyakitkan ucapannya. Fayuqalu lahu fi amriha fayasdulu bis-sabri 'alaiha. Dan dikatakan sikap Syekh terhadap istrinya dengan perangai yang sangat buruk, ia menunjukkan dengan kesabaran di hadapan istrinya. Dengan akhlak yang mulia. Posisikan diri beliau dengan kita bercermin masing-masing ya ikhwah. Bagaimana kalau kita diuji dengan mendapatkan istri yang model seperti ini ya ikhwah? Sabar apa tos ya ikhwah? Abu tos gitu orang. Bawaannya kita emosi, apa kita sabar dengan ujian ini? Orang-orang melihat kondisi Syekh dengan melihat keluarganya seperti ini, ikhwah. Udah bukan rahasia, tapi menjadi rahasia umum. Sudah diketahui oleh orang-orang sekitar. Sehingga di antara mereka bertanya, fayuqal, fakilalah, dikatakan kepadanya, kenapa engkau bisa sesabar ini wahai Syekh? Kalau di zaman ini, kon kok kuat. Le anak, ya tak kuat hari ini. Ya tak ijol, no. Tukar tambah gitu orang. Subhanallah. Le orang zaman, dikompori ya ikhwah, dikompori. Subhanallah. Ketika ada orang bertanya, apa alasan Syekh bersabar ya ikhwah? Ana rajulun. Lihat ini wallahi ikhwah, akhlak. Kalau bukan karena takwa dan akhlak, enggak mungkin orang ini bisa, Syekh ini bisa mengatakan seperti itu. Ana rajulun qad akmalallahu alayya ni'mah fi sihhati badani wa ma'rifati. Aku adalah seorang laki-laki
Seorang hamba yang telah Allah sempurnakan dengan berbagai nikmat yang tidak terhingga. Nikmat sehat. Nikmat keselamatan anggota tubuhku dengan sempurna. Dan pengetahuanku. Aku diberikan ilmu. Wa ma malakat yamini. Dan aku diberikan anak keturunan. Dan disebutkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Dan inilah seharusnya seorang mukmin dan mukminah. Ketika mendapatkan ujian, cepat-cepat hitung nikmat Allah dengan ujian yang kita dapatkan. Agar kita tetap husnudzon dan tenang bersyukur menghadapi ujian yang kita dapatkan. Itulah sikapnya para salaf ya ikhwah. Ketika mendapatkan ujian, dia cepat-cepat menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Ternyata nggak sebanding. Mana yang lebih banyak jemaah? Nikmat atau ujian yang kita dapatkan? Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala hal. Wa rahmati sabaqat ghadabi. Dan rahmatku mendahului murkaku. Bahkan apa kata Syekh? Fala'allaha bu'istu uqubatan ala dini. Dan semoga istri yang menjadi pendampingku ini itu sebagai utusan Allah, pilihan Allah, hukuman atas kekurangan agamaku ya Allah. Introspeksi diri karena dosa, karena kelalaian, karena masa lalu. Fa akhafu, dan aku takut. Idza faraqtuha an tanzila bi uqubatan hiya ashaddu minha, dan aku takut ketika aku menceraikan istriku ini. Aku enggak sabar. Aku enggak mendidik, aku enggak berdoa sama Allah, mintanya instan. Aku menceraikan dia, anti talik. Aku takut Allah turunkan hukuman yang lebih besar dari sosok wanita ini. Enggak tahu. Bisa jadi anaknya tidak terayomi, ya, menjadi fitnah di tengah-tengah masyarakat. Bahkan wanita ini semakin buruk kondisinya. Subhanallah ya akhwah. Ada tah laki-laki zaman sekarang kayak gini jamaah? Suami-suami kayak gini ada nggak jamaah? Banyak insya Allah. Ya kayak jamaah-jamaah as-solihin ini. Sabar-sabar semua ambil bojo nih jamaah. Masya Allah, tabarakallah. Maka ya akhwah, ini pelajaran yang sangat besar. Penting bagi kita. Bahwasanya akhlak, ketakwaan yang kita miliki, orang yang paling berhak untuk mendapatkannya siapa ya akhwah? Keluarga kita. Keluarga kita. Sebelum orang lain, orang di sekitar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Maka inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya. Nah, alhamdulillah ini motivasi buat kita agar lebih sabar mendidik istri dan anak-anak kita. Cambukan buat kita. Ya, cambukan buat kita. Bisa jadi karena dosa-dosa kita ya Allah. Karena kelalaian kita, anak kita kurang ajar, anak kita nggak nurut, sulit diatur. Apa sebabnya? Bukan karena anak kita ya ikhwan. Tapi bisa jadi karena kekurangan dan kelalaian kita terhadap hak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang baru ya ikhwan. Bahasannya sebagaimana kita sampaikan di dalam judul kajian kita kali ini, kita akan membahas tentang 4 rukun akhlak yang harus dimiliki seorang muslim dan muslimah. Kita tahu rukun itu adalah artinya adalah ya, tiang. Sebagaimana sebuah bangunan itu harus memiliki rukun-rukun atau arkan. Ya, tiang-tiang yang menopang agar bangunan itu kokoh dan menjulang tinggi. Ketika rukun itu tidak diperhatikan ya ikhwah, maka bangunan itu kondisinya mengkhawatirkan. Sebagaimana seorang muslim ketika tidak memperhatikan rukun 4 hal ini, dikhawatirkan agamanya, imannya, ketakwaannya dipertaruhkan ya ikhwah. Maksudnya apa? Resiko ia akan terjatuh kepada dosa-dosa besar. Resiko akan mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Akan dijauhkan dari rahmat, keberkahan hidup. Ketika ia tidak memperhatikan 4 rukun akhlak ini.
Maka jika kita ingin bahagia, 4 rukun akhlak ini diupayakan, diusahakan, dilatih dalam kehidupan kita. Yang pertama, seharusnya seorang muslim atau muslimah ia harus memiliki siyanatul lisan. Rukun yang pertama, seorang muslim itu harus memiliki sifat memelihara lisan. Ya, memelihara lisan. Kita tahu ya ikhwah, Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Bentuk kesempurnaan iman kepada Allah dan hari akhir, seorang hamba itu memiliki lisan yang dijaga, berkata baik atau ia diam. Gak ada pilihan yang ketiga. Waman lam yasun lisanahu lam yakun min ahlil akhlaq. Perhatikan kata Syekh. Dan barang siapa yang tidak bisa memelihara lisannya, maka ia dikatakan seorang hamba yang jauh dari akhlak yang mulia. Itminal asasil azimah, itminal ususil azimah, wadda'aim al-mutina allati takumu 'alaiha al-akhlaq siyanatul lisan. Dan sungguh di antara pondasi-pondasi yang agung dan yang paling berharga dari bagian akhlak yang terpuji dan tertinggi, yaitu seseorang bisa memelihara lisannya ya akhwah. Seseorang bisa memelihara lisannya. Bahkan lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan perhatian beliau terhadap penjagaan dan pemeliharaan lisan beliau. Beliau menjaga agar ia tidak terjatuh kepada dosa disebabkan lisannya. Sebagaimana di dalam firman Allah di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 84. Waja'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah lisanku senantiasa dalam kejujuran, kebaikan ya Allah. Ini doanya Nabi Ibrahim, Khalilullah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita senantiasa memelihara lisan kita dan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan taufik lisan kita, ucapan kita senantiasa dalam ridhonya? Atau sebaliknya ya akhwah? Maka kata Syekh, wa yanbaghi 'alal 'aqil an yahfadha lisanah. Dan seharusnya, seyogyanya orang yang berakal itu menjaga lisannya. Dan ia memilih kata-kata yang menyelamatkan dirinya dari kebinasaan. Orang yang berakal adalah orang yang menjaga lisannya. Dan ia memilih kata-kata yang menyelamatkan dirinya dari kebinasaan. Karena kita tahu ya ikhwah, bahwasannya setiap ucapan kita, alfat atau lafat yang kita ucapkan, itu semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dari para malaikat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah setiap lafat yang keluar dari perkataan seorang hamba kecuali di situ dicatat oleh raqib dan atid ya ikhwah. Makanya ya ikhwah, jangan pernah katakan diri Anda enggak bisa. Allah catat itu. Dan itu menjadi doa. Contoh wong Bangil, wong Pasuruan suka ngomong kotor. Main bola ngomong kotor. Bercanda majelas ngomong kotor. Terus ketika dinasehat, ya akhi ittaqillah, ihfad lisanak, jaga omongan ente. Yus kebiasaan. Dai soana. Subhanallah. Padahal setiap lafaz-lafaz yang keluar dari lisan kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya ikhwah, Allah akan matikan seseorang dengan kebiasaannya. Sebagaimana di dalam hadis, Allah akan matikan seseorang sebagaimana kebiasaannya ya ikhwah. Kalau orang suka baca Al-Quran, kita memohon kepada Allah dan optimis orang itu semoga Allah matikan dalam kondisi membaca Al-Quran.
orang itu suka beristighfar, bertasbih, bertahlil, bertahmid. Harapannya ia mati dalam kondisi berzikir kepada Allah. Bahkan salah satu tanda orang-orang dalam kondisi baik ya ikhwah, kebiasaan baik seperti zikir, setiap ia mendapatkan nikmat ia menyebut nama Allah, ketika mendapatkan ujian ia menyebut nama Allah. Sebaliknya orang yang jarang zikir dan kering, yang keluar adalah perkataan-perkataan kotor. Jatuh, misu. Disenggol, misu. Kaget barang jatuh, misu. Ya, omongan-omongan kotor ya yang keluar. Nah, orang-orang yang apabila di diri kita ada perkataan-perkataan seperti ini ya, maka doalah kepada Allah dan berjuanglah agar kita diselamatkan dari keburukan lisan yang terucap dari lisan kita ya. Maka ini hal yang sangat penting dan tidak bisa disepelekan. Dan di antara bentuk pentingnya menjaga lisan, memelihara lisan. Sebagaimana di zaman ini, sebagaimana para ulama mengatakan, fi zamanil al-mihnah, zaman fitnah, idza aradta as-salamatu fid din wal muru'ah, jika kalian ingin selamat agama dan kewibawaan kalian, maka solusinya adalah salamatul lisan fi hifdil lisan. Salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan seorang hamba dengan bagaimana ia menjaga lisan mereka. Wabil khusus, lebih khusus, lebih urgent di zaman fitnah ini. Sehingga para ulama mengatakan as-sukutu ad-dhahab. Diam itu emas. Berbicara itu resiko ya. Uskut taslam. Inti diam selamat. Allah ya ikhwah, sekarang orang di zaman ini berbicara dan tidak bisa memelihara lisannya. Mereka berbicara tentang perkara yang mereka tidak memiliki ilmunya. Dan ini sudah menggurita dan sudah menyebar di semua kalangan. Mereka tidak introspeksi diri, mereka bukan ulama, mereka bukan mujtahid. Mereka adalah talibul ilm. Kita semua adalah talibul ilm. Tapi subhanallah, berbicara yang tanpa ilmu itu menjadi kebiasaan kita. Dan ini mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan jangan sekali-kali kalian mengatakan sebuah perkara atau perkataan yang mana kalian tidak memiliki dasar ilmu. Semua anggota tubuh kita, pendengaran, penglihatan, hati kita, semuanya akan disidang oleh Allah, diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dan di zaman ini ikhwah bukan cuma lisan ikhwah, tangan-tangan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, dan nasihat ini seringkali terulang. Tapi hanya taufik Allah yang bisa merubah kita ikhwah. Kita seringkali mengatakan jaga lisan kita, apabila kita enggak punya ilmu jangan bicara. Tapi kita suka duduk ketemu orang debat. Yang diperdebatkan masalah agama. Ngotot. A dan B sama-sama ngotot. Ujung-ujungnya tukaran. Al-baghdha, kebencian tertanam di dalam dirinya. Permusuhan ya ikhwah. Dan inilah tipu muslihat syaitan. Berawal dari apa? Dari al-jidal. Berdebat tanpa ilmu. Debat kusir. Dia lupa dirinya adalah talibul ilm. Dia lupa dia adalah bukan orang yang memahami ayat-ayat Allah. Bukan memahami kitab-kitab para ulama. Mereka hanyalah seorang yang mendengarkan kajian. Adalah orang yang seorang muallim. Bukan ulama. Dan ini telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Luqman dan juga surat Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm.
Dan akan datang suatu saat, ya hari ini, saat ini, zaman ini, dari kalangan manusia, mereka saling berdebat. Apa dasarnya? Tanpa ilmu. May yujadilu bighairi ilm. Yujadilu fillah bighairi ilm. Wala huda. Nggak ada petunjuk, nggak ada dasar ilmiah yang datangnya dari Rasulullah SAW. Wala kitab, nggak ada dasar dari Al-Quran. Nggak ada cahaya. Wala kitabim munir. Tapi subhanallah, semua orang kekeh. Bahasa wong Bangil Pasuruan, cengkal. Cengkal, senang debat. Ketemu orang debat. Berbantah-bantahan, argumen. Akhirnya ujung-ujungnya hawas. Ghibah. Permusuhan. Jamaah gak suka kayak gini jamaahnya. Jamaah gak suka kayak gini. Di luar sana insya Allah. Tapi inilah yang terjadi. Inilah zaman fitnah ya ikhwah. Apalagi zaman Palestina ini. Ya Allah. Kewajiban kita doa ya ikhwah. Kewajiban kita memperbaiki kondisi kita. Akidah kita perbaiki. Tauhid kita perbaiki. Kita tinggalkan tuh semua kesyirikan. Al-ubudiyah bighairillah. Kuatkan agama kita dengan mempelajari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Perbaiki ibadah kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, as-sukut taslam. Diam sudah. Wala di Facebook, wala di medsos. Sudah. Ana talibul ilm, wallahu a'lam bishawab. Udah gak ngerti anak. Ini orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengetahui kadar kemampuan masing-masing. Subhanallah. Seakan-akan kalau kita udah bahas Palestina, wallah kita orang yang hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sittah, Muwatta, Al-Mustadrak, ya, Al-Baghawi, Al-Qurtubi, Al-Jalalain. Kita orang ini udah kayak mufti. Setiap kita orang ngasih fatwa, wah ini harus seperti ini. Udah bisa, wah debat. La ilaha illallah. Belum yang bahas Hamasnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ya ikhwah, ini poin yang penting. Siyanatul lisan. Memelihara lisan. Kemudian Syekh menjelaskan lebih detail, lebih rinci. Apa arti dari siyanatul lisan? Dhabtuhu wa habsuhu. Menahannya ya, dan memeliharanya. Dari perkataan-perkataan yang tidak memiliki faedah. Tidak memiliki faedah. Maka mafhum mukhalafah, apabila perkataan itu memiliki faedah, maka kita dianjurkan untuk berbicara ya, seperti dakwah, mengajak orang dalam kebaikan. Kita dianjurkan untuk berdakwah. Dan ini sebagaimana perkataan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kullu kalamin ibni Adam alaih. Semua perkataan anak keturunan Adam itu bisa mendatangkan keburukan baginya. La lahu, tidak ada kebaikan. Kecuali 3 hal kata Rasulullah SAW. Illa amri bima'ruf, kecuali orang mengajak kebaikan. Au nahyi anil munkar, atau orang mencegah dari kemungkaran. Au dzikrullahi ta'ala, atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan subhanallah ya ikhwah, kesempurnaan iman dan keistiqomahan seorang hamba itu barometernya seberapa besar ia bisa menjaga lisannya. Rasulullah SAW mengatakan pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Idza asbaha ibnu Adam," jika datang di waktu pagi hari, anak keturunan Adam di pagi hari, "fa innal a'dha' kullaha," bahasanya seluruh anggota tubuh ini menuntut kepada lisannya, berbondong-bondong mendatangi lisan, dan ia berkata, anggota tubuh semua mendatangi lisan, "Ittaqillah, wahai lisan, bertakwalah kali engkau kepada Allah. Untuk kami, engkau bertakwa, berarti engkau mendatangkan kebaikan bagi anggota tubuh.
Fa innama nahnu bik. Sesungguhnya kami anggota tubuh tergantung dirimu. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau engkau istiqomah menjaga lisan, kita anggota tubuh akan menjaga lisan. Wa in a'wajadta a'wajna. Kalau engkau membelok, melenceng, pasti seluruh anggota tubuh kami akan melenceng. Wallahi ya ikhwan, enggak usah jauh-jauh ya ikhwan. Lihat, ahlul Quran wa ahlul musik. Orang yang hidupnya dengan Al-Quran dengan ahlul musik ya ikhwan. Lihat, hatinya enggak pernah puas dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia akan mendapatkan ketenangan, bisa ketawa, bisa senyum dengan apa? Musik. Ketika kena Al-Quran, santai ya. Santai. Gak ada sensitif di dalam hatinya. Makanya ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidaha huzwa. Ya Allah. Ini bahayanya musik ya ikhwah. Disebabkan lisan. Orang kalau udah kecanduan musik ya ikhwah, anggota tubuhnya bergerak dalam kebaikan apa keburukan? Anggota tubuhnya bergerak dengan musik, kebaikan apa keburukan ya ikhwah? Ada yang sepakat, enggak usah tergantung Ustaz, musiknya ya apa di Ustaz. Tergantung musiknya dulu ya apa Ustaz? Ya, gak ada ceritanya membaca Al-Quran dengan dekhan, syarbul khamr, dengan wanita, dengan istighfar, dengerin musik, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, atubu ilaih. Gak ada ya ikhwan, gak bisa disatukan ya ikhwan. Yang ada ketika dia menikmati musik, jiwa ini lalai kata Allah Subhanahu wa taala, liudillah an sabilillah, untuk menyesatkan hamba Allah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. La yuqi, seorang cinta dan tidak berusaha dirinya meninggalkan musik. Cinta ya. Bahkan dia semakin tua punya tanggung jawab besar. Punya anak, punya keluarga, ujian berat. Dia nggak dekat dengan Al-Quran, tapi larinya ke musik. Allah, orang kalau stres, galau, nyetel apa? Musik tahun 80-an jemaah. Ajib. Tahun 80-an, 70-an. Ya. Bukan Quran yang menjadi obatnya, bukan syifa. Tapi musik, pelariannya. Ustaz, wallah sekali-sekali Ustaz. Wallah harus perangi. Akui kalau ini akan melalaikan kita dari Allah. Akui ini yang akan menjauhkan anggota tubuh kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita akui ya. Makanya yang benar kata Rasulullah SAW. Bahasanya lisan ini yang menentukan istiqomahnya anggota tubuh kita ya. Nasallahu salamah. Dan lihatlah lisan ya. Ahlu syirik. Berapa banyak orang yang melakukan kesyirikan disebabkan lisannya. Disebabkan lisannya ya. Enggak usah jauh-jauh, kita tidak berbicara dengan syirkul akbar. Mungkin di antara kita tidak ada yang terjatuh di dalam syirkul akbar insyaallah. Insyaallah ta'ala. Tapi syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Ya. Riya. Ya. Itu salah satu sebabnya adalah disebabkan apa? Lisan kita ya. Disebabkan karena lisan kita. Nasallallahu salama wal afiyah. Maka ini hal yang penting yang harus kita perhatikan. Kemudian kata Syekh, falyakul khairan aw liyasmut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam falyakul khairan aw liyasmut. Fihi da'watun litafakkur fil kalam. Hadis ini, perkataan Nabi ini menyeru hamba-hamba Allah atau umat Nabi Muhammad untuk berfikir dahulu sebelum berkata. Qabla nutqi bihi li'anna al-kalimah, sesungguhnya kalimat qabla an tukhrija yamlikuhal mar, karena kalimat yang belum dikeluarkan, diucapkan, itu sejatinya milik seseorang hamba tersebut, milik kita. Walakin fa idza kharajat
malakathu. Akan tapi kalau udah perkataan ini diucapkan, maka ia tidak memiliki lagi. Ujung-ujungnya apa? Klarifikasi, minta maaf, penyesalan. Nah, ya. Orang yang tidak bisa menjaga lisannya, penyesalan ya. Berkata kotor, ya Allah, nyesel. Mengangkat suara, nyesel, ya Allah, astagfirullah. Ujungnya adalah penyesalan ya. Walihada minal jamil bil muslim an yatafakkar fi kalami qabla an yatakallam. Oleh karena itu, secara keumuman seorang muslim itu harus senantiasa berfikir sebelum berkata. Wa idza tafakkar. Jika seorang muslim atau muslimah berfikir, dia akan mendapatkan tiga kondisi. Ya. 3 kondisi apabila ia berfikir sebelum berbicara, ia akan mendapatkan 3 kondisi. Imma an yatabayyan lahu annahu khairun bayyinun wadih. Orang kalau mau berbicara berfikir dulu, kondisinya ada 3. Bisa jadi akan nampak jelas baginya ucapan kalimat yang akan ia ucapkan adalah kebaikan. Fayatakallam, maka ia berbicara wala haraj, enggak ada beban. Oh ini kebaikan. Kayak contoh sekarang anak berdakwah. Di atas qala Allah wa qala Rasul. Dengan ada referensi kitabnya, ilmiah. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus ada beban menyampaikan ini? Kalimatul haq, kalimatul tayyibah. Kenapa kita harus takut? Gak ada. Karena kita berpikir dulu sebelum mengucapkan. Atau kondisi yang kedua, wa imma an yatabayyan lahu annahu syarr. Atau orang yang berpikir sebelum berucap akan nampak jelas baginya itu adalah keburukan. Imma ghibah. Oh ya, ini adalah ghibah ini. Ini menggunjing orang lain. Oh udah, khalas ya ikhwah, yakfi, cukup. Ana enggak mau ikut-ikut, tak mundur teratur ana. Au kadzib, atau dusta. Oh ini harat. Ana kalau ngomong ini harat. Ana enggak mau ngomong. Au sukhriyah, atau kesombongan. Ada orang sombong tapi terselubung. Merendah tapi untuk meroket. Ini juga hati-hati ya, ikhwah. Merendah, ana ini bukan siapa-siapa ya, akhi. Ini semua bukan ana, tapi ya, yes, tapi alhamdulillah ana usaha. Untuk meroket. Ada yang merendah tapi untuk dilem. Ya. Untuk dipuji. Ini sokri ya. Dipikir dulu sebelum ngomong. Au namimah, atau adu domba. Wah, ana kalau ngomong ini, fulan bakalan sakit hati dengan fulan. Oh khalas, ana tahan, ana enggak bakal ngomong. Au ghairu dzalik minasyarr, atau semisal dari hal-hal contoh yang di atas yang berkaitan dengan keburukan. Fayamna nafsahu minhu wa yasunu lisana. Maka kondisi orang tersebut akan menahan jiwanya, memelihara lisannya dari hal-hal tersebut. Ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, apabila orang itu berpikir sebelum berbicara, wa imma an yakuna mushtabihan alaihi. Bisa jadi ucapannya ini rancu. Ada sisi kebaikan, ada sisi keburukan. Ada maslahat, ada madarat. Tak omong nondak ya. Anak sampaikan apa enggak ya? La yadri hal huwa khair am syarr. Enggak tahu nih baik atau buruk nih. Fa fi hadhil hala aidan yamna'u nafsuhu minat takallum. Maka hukum kondisi seharusnya seorang muslim atau muslimah apabila dalam kondisi kerancuan, keraguan-raguan atau syubhat, maka hendaknya ia menahan jiwanya, tidak berbicara sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Famanittaqa syubha istabra'a li dinihi wa irdih." Barang siapa yang menyelamatkan dirinya dari syubhat, sejatinya ia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat yang lain, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkanlah sesuatu yang meragu-ragukanmu menuju kepada sesuatu yang tidak engkau ragu-ragu dengannya. Ya. Fahada asas, inilah pondasi rukun yang pertama. La budda minhu fi babil akhlak. Ini harus sebagai pintu untuk membuka akhlak-akhlak yang lain. Sebagaimana anak katakan. Dan Rasulullah SAW sampaikan, keistiqomahan anggota tubuh tergantung apa? Lisannya. Maka ini pintunya ya ikhwah. Pintunya ya ikhwah. An yasunal mar' lisana. Masuk waktunya? Barakallahu fiik.
La ilaha illallah. Allahumma rabbana Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Maka poinnya ikhwah, wa man la yasunu lisanahu la yakunu min ahli al-adab wal akhlaq. Maka siapapun orangnya yang tidak bisa memelihara lisannya, maka ia tidak menjadi dari golongan orang-orang yang beradab dan berakhlak. Maka ini konsekuensi ketika seseorang tidak bisa memelihara lisannya. Rukun yang kedua ya ikhwah, yang harus dimiliki oleh seorang muslim dan muslimah, al-bu'du anil fuduli wa ma la ya'ni. Seorang muslim dan muslimah harus menjauhi perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Urusan orang lain tidak semuanya harus kita tahu dan ingin tahu. Ya. Maka perlu kita ketahui ya ikhwah, setiap manusia telah Allah tetapkan takdirnya. Fulan dan Alan, kita yakini takdir mereka berbeda. Jalan mereka berbeda. Sebagian manusia telah Allah takdirkan dengan dimudahkan untuk menuju kepada kebaikan-kebaikan. Dan ia termasuk dari calon penghuni surga. Dan kita semoga termasuk golongan yang pertama ini. Dan sebagian orang hamba-hamba Allah ada yang dimudahkan untuk melakukan maksiat, dosa-dosa, yang itu semua menuju ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW di dalam Sahih Bukhari, "I'malu, beramallah kalian, fakullu muyassarin lima khuliqalah." Semua itu telah Allah mudahkan bagi setiap hal-hal yang telah Allah ciptakan. Amma man kana min ahli sa'adah, barang siapa yang tergolong orang-orang yang bergembira, fayuyassiru li amali ahli sa'adah, maka Allah akan mudahkan ia untuk melakukan kebaikan-kebaikan golongan orang-orang yang bahagia. Wa amma man kana min ahli saqa, adapun barang siapa yang tergolong dari orang-orang yang sengsara, penduduk neraka,
fayuyassiru li amali ahli syaqawah, maka ia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan pelaku dosa dan ujungnya ada neraka. Makanya kata para ulama salaf ya ikhwah, dari hadis ini, min alamati hubbillah, di antara tanda-tanda Allah cinta kepada seorang hamba, Allah mudahkan ia beramal kebaikan, diajak kebaikan dia mudah. Dikasih tahu ia nerima. Hatinya tidak memberontak, ia terima, alhamdulillah. Bersyukur atas nikmat Allah ketika ada yang mengingatkan. Ini salah satu tanda Allah cinta kepada hamba tersebut. Yang kedua, salah satu tanda Allah benci kepada hamba tersebut adalah ia dimudahkan untuk melakukan keburukan, ya Allah. Melakukan keburukan. Kalau melakukan keburukan ia mudah, melakukan kebaikan ia sulit. Maka ini hati-hati. Ini tanda Allah tidak cinta kepada hamba tersebut, ya Allah. Maka ketika kita tahu kondisi kita manusia ada dua kelompok golongan, yang satu dimudahkan dalam kebaikan, yang satu dimudahkan dalam keburukan. Maka pilihlah, tentukanlah kita termasuk golongan yang mana. Kalau kita ingin selamat, maka sibukkanlah waktu-waktu kita dalam amal soleh dan kebaikan. Cari kumpulan circle yang baik. Cari waktu-waktu yang barakah, duduk di majelis ilmu. Sempatkan waktu untuk sholat berjamaah. Menunggu waktu sholat. Duduk di kajian. Karena ini yang menyibukkan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini zamannya zaman fitnah ya ikhwah. Dan sebagian kelompok yang tersibukkan dengan sesuatu yang sia-sia. Salah satu waktu yang sia-sia ya ikhwah, dia sibuk ngurusi orang lain. Dan ini poinnya ya ikhwah. Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kualitas agama seorang hamba Islamnya, kata Rasulullah SAW, ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Bahkan di dalam hadis At-Tabrani, Rasulullah SAW mengatakan, wa alaika bi khasati nafsik. Hendaknya engkau sibuk urusi privasimu, urusanmu. Karena kita ini, nasib kita nggak tahu apakah kita termasuk golongan yang bahagia atau sengsara. Kita nggak tahu apakah kita masuk fariqun fil jannah atau fariqun fil nar. Kita nggak tahu mati dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kok sempat-sempatnya kita ngurusi orang. Dosanya orang, kesalahan orang. Allah ya ikhwah. Salah satu contoh dalam kehidupan kita nyata ya ikhwah. Ada orang berdua di toko. Misal, ini contoh. Keseharian kita. Ahmad dan Zaki misal. Ahmad dan Zaki. Tiba-tiba Zaki dipanggil orang ketiga datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Zaki, ana punya ada perlu sama antum. Ada perlu sama antum. Ahmad gak tahu, gak diajak. Zaki sendirian. Ngobrol serius. Berapa menit? Selesai dari obrolan. Apa yang dilakukan Ahmad? Ono opo ki? Opo fulan kok teko? Ngomong opo? Bahas opo? Subhanallah. Memasukkan sesuatu yang seharusnya tidak perlu kita tahu. Akhirnya cerita Zaki, hal yang biasa. Iya, Den. Pinjem fulus. Tuh, pinjem fulus. Kok iso? Syuf ya. Membuat pertanyaan. Lu fulan begini. Ya ikhwah, wallahi ya ikhwah. Ini masalah baru satu contoh dalam kehidupan kita ya ikhwah. Maka kita harus selektif. Kita harus benar-benar sibukkan waktu-waktu yang bermanfaat ya. Kalau dia nggak tanya, kalau dia nggak ngasih tahu, buat apa kita tanya? Dan berapa hal yang kita tanyakan urusan orang lain. Betul apa tidak ya? Wallahi banyak ya. Fulan bagaimana ini urusan orang. Maka ini kita harus selektif. Jangan sampai kita berbicara tentang orang lain dan kita masukkan ke dalam hati kita. Yang itu bukan memiliki kebaikan. Ya. Dan itu harus ada batasan-batasannya ya ikhwah. Makanya kata Rasulullah SAW, wa alaika bi khasati nafsik. Maka bagimu sibukkanlah dengan privasimu, urusanmu. Ya. Maka ini hal yang penting ya ikhwah yang harus kita perhatikan. Kemudian rukun yang ketiga dan keempat.
Yang ketiga adalah adamul insiyak ma'al infiali nafs. Tidak menuruti jiwa untuk emosional, untuk marah. Jangan nuruti jiwa kita untuk marah. Menuruti amarah, enggak boleh. Yang keempat ya ikhwah, salamatus sadr. Keselamatan hati, kebersihan jiwa. Adapun dua poin ini, insya Allah kita akan bahas pertemuan berikutnya, insya Allah bulan depan bi'idnillahi ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, mensucikan jiwa kita, memudahkan kita mendengarkan perkataan kebaikan, yastami'una al-qawla wa yattabi'una hasanah, mendengarkan perkataan dan mengikuti kebaikan, dan kita termasuk orang-orang yang bisa memelihara lisan kita, menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat dan membuang jauh-jauh pada diri kita dari sesuatu yang tidak bermanfaat, dan menjadikan kita orang-orang yang bisa mengontrol amarah kita, dan menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa mensucikan jiwanya dengan senantiasa meminta ampunan kepada Allah dengan amal saleh dan ketaatan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Ini datangnya dari diri pribadi dan sedikitnya ilmu, dan kebenaran hanya milik Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufiq hidayah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.